Kebaikan tulus dari seorang pemuda sederhana, membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dia, Fatur, seorang pemuda miskin yang berjuang di kerasnya ibu kota. Suatu hari, dia mengorbankan uang Rp20.000 terakhirnya untuk menolong seorang gadis yang dia kira sedang dalam kesusahan besar. Fatur tidak pernah tahu bahwa gadis yang ia tolong itu, Yulita, ternyata adalah seorang direktur utama kaya raya yang sedang menyamar. Bagaimana bisa takdir mempermainkan mereka? Apakah cinta tulus bisa tumbuh di antara dua dunia yang berbeda? Inilah kisah tentang balasan kebaikan, cinta yang tulus, dan takdir yang mempertemukan dua hati. Kisah selengkapnya akan kita ikuti di channel Ken Arok Productions. Dukung terus kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah, doa kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana saja. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, sekaligus kota yang seringkali tak memberi ampun bagi para pejuangnya. Di sebuah kamar kos sempit di sudut padat ibu kota, di kawasan Manggarai, seorang pemuda bernama Fatur memulai harinya jauh sebelum matahari menyapa. Suara azan subuh baru saja berlalu. Fatur duduk di tepi kasur lipatnya, memandangi sebuah dompet usang yang terkelupas di beberapa bagian. Ia membukanya perlahan. Hatinya sedikit mencelos saat melihat isinya. Di dalamnya, hanya tersisa satu lembar uang kertas berwarna hijau. Rp20.000. Uang itu adalah sisa pegangannya untuk bertahan hidup. Gajian sebagai kurir paket masih lusa. Perutnya sudah terasa lapar, tapi ia tahu, uang itu harus dijaga baik-baik. Kebutuhan bensin motor tuanya untuk berkeliling mengirim paket hari ini jauh lebih penting. Jika motornya kehabisan bensin, habislah pekerjaannya hari ini. Fatur menghela napas panjang. Bukan keluhan, tapi lebih sebagai cara menarik kekuatan. Dia teringat ibunya di kampung yang selalu berpesan agar ia menjadi orang jujur dan pekerja keras. Dia datang ke Jakarta dengan satu tekad, mengubah nasib keluarganya. Meskipun kenyataannya sangat keras, Fatur tidak pernah menyerah pada prinsip kejujuran. Dia bangkit, mengambil handuknya yang tergantung di paku dinding. Udara pagi yang lembab menusuk kulit, tapi Fatur sudah terbiasa. Dinginnya pagi Jakarta tak sedingin sikap orang-orang yang kadang meremehkannya. Selesai bersiap seadanya, ia meminum segelas air putih dari kendi tanah. Sarapan adalah kemewahan yang harus ia tunda hari ini. Sebelum berangkat, ia memandang lagi uang Rp20.000 itu. Cukup, insya Allah, gumamnya dalam hati. Dia memasukkannya dengan hati-hati ke saku celana, mengenakan jaket kurirnya yang warnanya sudah sedikit pudar di bagian bahu. Di luar, langit Jakarta terlihat mendung. Seolah ikut merasakan beratnya langkah Fatur memulai hari perjuangannya di tengah hutan beton yang kejam. Di saat yang sama, di belahan lain Jakarta, pemandangan kontras tersaji. Di kawasan Sudirman Central Business District, atau yang dikenal sebagai SCBD, kemewahan adalah pemandangan sehari-hari. Di salah satu kafe paling mahal di area itu, seorang wanita muda duduk sendirian di sudut dekat jendela kaca yang besar. Namanya Yulita. Jika dilihat sepintas, penampilannya sangat jauh dari kata mewah. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih sederhana, celana jeans yang warnanya sedikit pudar, dan sebuah topi yang menutupi sebagian rambut panjangnya. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia hanyalah mahasiswi biasa yang beruntung bisa mencicipi kopi mahal di tempat itu. Namun, tidak ada yang tahu. Wanita muda berpakaian sederhana itu adalah pemilik kafe tersebut, sekaligus direktur utama dari sebuah perusahaan teknologi raksasa yang gedungnya menjulang tinggi, hanya beberapa langkah dari tempat ia duduk. Yulita sengaja melakukan ini. Hari ini, ia sengaja meninggalkan mobil mewahnya di rumah, meninggalkan jam tangan mahalnya, dan meninggalkan semua fasilitas yang melekat pada namanya. Ia sedang turun ke lapangan. Ia sedang bosan. Bosan dengan angka-angka di layar komputer, bosan dengan rapat-rapat formal, dan terutama, bosan dengan para pria yang mendekatinya. Semua pria yang ia temui seolah memiliki agenda yang sama, mendekatinya karena jabatan dan hartanya. Tidak ada yang tulus melihatnya sebagai Yulita, seorang wanita biasa.
Hari ini, ia ingin mencari inspirasi untuk aplikasi baru perusahaannya. Sebuah aplikasi sosial yang bertujuan menghubungkan orang-orang berdasarkan ketulusan, bukan berdasarkan penampilan luar. Bagaimana mungkin aku membuat aplikasi tentang ketulusan, jika aku sendiri hidup di dalam gelembung kemewahan? Pikir Yulita dalam hati sambil mengaduk minumannya. Dia memandang keluar jendela. Hujan mulai menitik satu persatu. Ia memutuskan untuk keluar dari kafenya, berjalan kaki tanpa tujuan, berbaur dengan orang-orang biasa di jalanan. Ia ingin merasakan denyut nadi Jakarta yang sesungguhnya. Sedikitpun ia tidak menduga bahwa keputusannya hari ini akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah seluruh pandangannya tentang kehidupan. Langit Jakarta yang tadinya hanya mendung, kini benar-benar menumpahkan amarahnya. Sore itu, di kawasan Jalan Sudirman yang ramai, hujan badai turun begitu saja tanpa peringatan. Angin kencang menerbangkan apa saja yang tak terikat, dan air hujan yang deras seketika membuat jalanan tergenang. Fatur baru saja menyelesaikan pengantaran paket terakhirnya. Senyumnya sedikit terbit, membayangkan bisa segera pulang ke kos dan beristirahat. Namun, senyum itu cepat sirna. Motor tuanya, yang sedari tadi sudah terbatuk-batuk, akhirnya menyerah. Mesinnya mati tepat saat hujan mengguyur paling deras. Dengan sisa tenaga, Fatur mendorong motornya ke halte bus Transjakarta terdekat untuk berteduh. Jaketnya sudah basah kuyup, menempel di badan, membuat dingin semakin menusuk tulang. Di halte yang sama, Fatur tidak sendirian. Ada beberapa orang lain yang juga berteduh. Namun, pandangannya tertuju pada seorang gadis di ujung halte. Gadis itu adalah Yulita. Yulita berdiri mematung, tubuhnya menggigil hebat. Kaos tipis dan celana jeans yang ia kenakan basah kuyup, tak mampu melindunginya dari dingin. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Fatur. Fatur melihat gadis itu tampak sangat kebingungan. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Ia terus merogoh-rogoh saku celananya, lalu membongkar tas selempang kecilnya dengan tangan gemetar. Kosong. Baru beberapa menit sebelumnya, saat ia asyik mengamati derasnya hujan, seorang pencopet beraksi cepat di tengah kerumunan orang yang berlari mencari teduh. Dompet dan ponselnya, dua benda yang menghubungkannya dengan dunia nyamannya, lenyap seketika. Eksperimen Yulita untuk merasakan hidup, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Dia benar-benar terdampar. Tanpa uang sepeser pun, tanpa alat komunikasi, dan tanpa identitas. Di tengah ibu kota yang kejam, dia kini tak lebih dari seorang gadis malang yang kedinginan dan tak punya tujuan. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa atau meminta tolong kepada siapa. Dia benar-benar sendirian. Fatur mengamati itu semua dari jarak beberapa meter. Dia tahu tatapan mata itu. Itu bukan sekadar tatapan orang kedinginan, tapi tatapan orang yang putus asa. Fatur terus mengamati gadis itu dari tempatnya berteduh. Hatinya ikut merasakan kegelisahan yang terpancar jelas dari raut wajah Yulita. Dia melihat Yulita mondar-mandir kecil, sesekali memeluk tubuhnya sendiri, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena bingung dan takut. Fatur sendiri berada dalam kesulitan. Motornya mogok. Dompetnya kosong, kecuali satu lembar uang terakhir. Perutnya belum terisi nasi sejak siang. Logika Fatur berteriak, menyuruhnya diam di tempat dan menjaga uang itu baik-baik. Uang itu adalah satu-satunya harapannya untuk membeli bensin eceran di perjalanan pulang nanti. Jika uang itu ia berikan, dia sudah pasti harus berjalan kaki berkilo-kilometer mendorong motornya di tengah sisa hujan malam ini, dalam keadaan lapar. Namun, hati nuraninya berkata lain. Dia teringat kembali pesan ibunya di kampung. Hidup itu tentang menolong. Tur. Sekecil apapun yang kamu punya, kalau ada yang lebih butuh, ikhlaskan. Melihat Yulita yang tampak begitu rapuh dan putus asa, Fatur tidak tega. Baginya, penderitaan gadis itu saat ini terlihat jauh lebih berat daripada rasa laparnya sendiri. Fatur memantapkan hatinya. Dia mengambil napas panjang, lalu berjalan perlahan mendekati Yulita. Yulita, yang sedang menunduk, sedikit terkejut saat menyadari sepasang sepatu usang kini berdiri di hadapannya. Ia mendongak. Seorang pria muda berjaket kurir basah kuyup menatapnya dengan tatapan iba. "Maaf, Mbak." Suara Fatur terdengar pelan dan sedikit ragu. "Mbak, tidak apa-apa?"
Dari tadi saya perhatikan, sepertinya Mbak sedang ada masalah. Yulita awalnya waspada, tapi melihat tatapan mata Fatur yang tulus, pertahanannya runtuh. Dompet saya hilang. Ponsel saya juga. Saya tidak tahu harus bagaimana, saya tidak bisa pulang, ucap Yulita dengan suara bergetar menahan tangis. Hati Fatur langsung terenyuh. Tanpa berpikir dua kali, dia merogoh saku celananya yang basah. Dia mengeluarkan satu-satunya lembar uang berwarna hijau yang sudah sedikit lecek itu. Mbak, Fatur menyodorkan uang itu. Saya cuma ada ini, 20.000. Mungkin tidak banyak, tapi semoga cukup untuk Mbak naik bus atau ojek. Yulita tertegun. Dia mematung. Dia memandang lembaran uang di tangan Fatur, lalu beralih memandang wajah Fatur yang tulus. Di kota sebesar ini, di tengah hujan deras, di saat semua orang sibuk dengan urusannya, seorang pria asing yang jelas-jelas juga sedang susah, malah menawarinya satu-satunya uang yang dia miliki. Tapi ini... Yulita ragu, tak percaya. Sudah, Mbak, diterima saja. Tidak apa-apa. Yang penting Mbak bisa pulang dengan selamat. Hari sudah mau gelap, desak Fatur dengan lembut. Yulita menatap lembaran uang lecek di tangan Fatur, lalu beralih ke wajah pria itu. Dia, seorang direktur utama yang biasa memegang kartu-kartu platinum tanpa batas, kini ditawari uang 20.000 rupiah. Tapi di matanya, uang itu terasa jauh lebih berharga. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah simbol ketulusan murni yang sudah lama tidak pernah ia temui. Rasa putus asa Yulita membuatnya tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang masih gemetar karena kedinginan dan sedikit syok, ia menerima uang itu. Saya terima. Terima kasih, Mas. Saya tidak tahu harus bilang apa, ucap Yulita, suaranya nyaris hilang ditelan derasnya hujan. Fatur hanya mengangguk kecil, tersenyum tipis. Senyum tulus yang seolah berkata, semua akan baik-baik saja. Kemudian, Fatur melihat Yulita yang masih menggigil hebat. Kaos tipisnya basah kuyup dan menempel di badan. Fatur kembali merasa iba. Tanpa berpikir panjang lagi, dia melakukan satu hal di luar dugaan Yulita. Fatur mulai membuka resleting jaket kurirnya. Jaket yang juga sudah basah, tapi setidaknya masih bisa memberi sedikit perlindungan dari angin. Ini, Mbak, pakai jaket saya juga, katanya sambil melepaskan jaket itu. Kini Fatur hanya mengenakan kaos oblong tipis yang sama basahnya. Jangan, Mas. Nanti Mas sendiri bagaimana? Yulita mencoba menolak. Dia merasa pria ini sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Orang asing yang baru ditemuinya. Tidak apa-apa, Mbak. Saya sudah biasa. Yang penting Mbak tidak kedinginan sekali. Fatur menyodorkan jaket itu. Sudah, pakai saja. Yulita akhirnya menerima jaket itu dengan perasaan campur aduk. Rasa terima kasihnya meluap-luap, bercampur dengan kekaguman yang luar biasa pada pria di depannya. Saat Yulita memakai jaket yang sedikit kebesaran itu, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah nama yang disulam sederhana di bagian dada kanan jaket. Fatur. Mas Fatur. Gumam Yulita pelan. Mbak, saya permisi dulu, ya. Saya harus segera dorong motor ini ke bengkel sebelum terlalu malam, kata Fatur, seolah kebaikannya barusan adalah hal yang biasa saja. Dia segera berbalik dan memegang stang motor tuanya. Tunggu, Mas. Mas Fatur. Yulita ingin bertanya lebih banyak. Di mana dia bekerja? Bagaimana cara mengembalikan uang dan jaket ini? Tapi Fatur sudah mulai mendorong motornya yang berat, melangkah tertatih menembus sisa-sisa hujan. Sosoknya perlahan menjauh di kegelapan Jalan Sudirman, meninggalkan Yulita yang berdiri mematung di halte. Yulita memeluk jaket itu erat-erat. Jaket itu berbau hujan dan kerja keras, namun memberikan kehangatan yang aneh. Di tangannya tergenggam uang 20.000 rupiah, dan di hatinya terukir satu nama, Fatur. Pria sederhana yang menunjukkan padanya arti ketulusan yang sesungguhnya. Dua dunia yang berbeda menjalani sisa malam itu dengan cara yang sangat kontras. Bagi Fatur, malam itu adalah salah satu malam terberatnya. Setelah sosoknya hilang dari pandangan Yulita, kenyataan langsung menghantamnya. Hujan memang sudah sedikit mereda, menyisakan gerimis dingin. Tapi dia kini tanpa jaket, hanya berbalut kaos tipis yang basah dan menempel di kulit,
membuat dinginnya malam Jakarta serasa menusuk hingga ke tulang. Dia mulai mendorong motornya. Kilo demi kilometer ia tempuh. Tenaganya sudah terkuras habis setelah seharian bekerja, dan kini ia harus berjuang dengan motor mogok. Perutnya melilit perih, rasa lapar yang ia tahan sejak siang kini terasa menyiksa. Setiap kali melewati warung Tegal atau penjual nasi goreng di pinggir jalan, aroma masakan yang harum terasa seperti siksaan baginya. Dia menelan ludah, memalingkan wajah, dan terus mendorong. Dompetnya benar-benar kosong. Tidak ada uang sepeser pun, bahkan untuk sekadar membeli air minum. Setelah hampir 2 jam berjalan kaki, mendorong beban berat motor tuanya, Fatur akhirnya tiba di gang sempit menuju kosnya. Tubuhnya menggigil, basah kuyup oleh keringat dan sisa air hujan. Dia memarkir motornya dengan sisa tenaga terakhir, lalu masuk ke kamar kotaknya yang pengap. Malam itu, Fatur tertidur dalam keadaan lapar, kedinginan, dan kelelahan yang luar biasa. Namun, anehnya, di sudut hatinya tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Dia hanya memikirkan satu hal sebelum terlelap. Semoga gadis di halte tadi sudah sampai di rumahnya dengan selamat. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah yang puncaknya menembus awan, Yulita baru saja selesai mandi air hangat. Dia berdiri terbungkus jubah mandi sutra yang lembut, memandang keluar jendela kacanya yang raksasa. Pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta terhampar di bawah kakinya. Pemandangan yang sama di mana Fatur baru saja berjuang mendorong motornya. Dia tidak bisa tenang. Di atas meja kopi marmer di ruang tamunya, tergeletak 2 benda yang terlihat sangat tidak pada tempatnya. 1 lembar uang kertas Rp20.000 yang lecek, yang akhirnya ia gunakan untuk ongkos bus Transjakarta agar bisa sampai ke area yang ia kenali. Dan 1 lagi, jaket kurir yang basah dan sedikit berbau keringat. Yulita mengambil jaket itu. Dia memegangnya erat-erat. Nama, Fatur, di dada jaket itu seolah menatapnya. Dia memikirkan kembali tatapan tulus pria itu. Pria yang jelas-jelas sedang dalam kesulitan. Motornya mogok, bajunya basah, namun tanpa ragu memberikan uang terakhir dan jaket satu-satunya untuk orang asing. Ketulusan semacam itu adalah barang langka yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah di rekeningnya. Hatinya, yang biasanya dingin dan penuh perhitungan bisnis, kini terasa hangat. Dia merasa berhutang budi, lebih dari sekadar uang. Dia penasaran. Siapa Fatur? Mengapa ada orang sebaik itu di kota yang keras ini? Malam itu, Yulita tidak bisa tidur. Dia mengambil ponsel barunya, yang baru saja diantar asistennya, dan menekan sebuah nomor. Halo, Rina. Maaf menelepon malam-malam. Saya mau kamu cari seseorang. Namanya Fatur. Dia kurir. Saya tidak tahu perusahaannya. Cari dia sampai dapat. Esok harinya, di dalam ruang kantor Yulita yang mewah dan dingin, suasana terasa sangat berbeda dari malam sebelumnya. Yulita duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menatap layar komputernya tanpa minat. Di hadapannya, berdiri Rina, asisten pribadinya. Wajah Rina tampak sedikit bingung. Pagi itu, dia menyerahkan laporan hasil pencariannya. Ibu Yulita, saya sudah mencoba mencari informasi semalaman. Rina memulai dengan hati-hati. Tapi data yang kita punya terlalu minim. Nama, Fatur, di Jakarta ada puluhan ribu. Jika dikerucutkan dengan pekerjaan, kurir, hasilnya masih ratusan, bahkan ribuan, tersebar di berbagai perusahaan ekspedisi. Rina menunjukkan data di tabletnya. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa perusahaan jasa pengiriman terbesar, tapi tanpa kita tahu nama perusahaannya, atau paling tidak nomor plat motornya, mereka tidak bisa membantu. Ini melanggar privasi karyawan mereka. Yulita mendengarkan dalam diam. Pandangannya beralih ke jaket kurir milik Fatur, yang kini sudah kering dan terlipat rapi di sofa ruangannya. Jaket itu terlihat sangat janggal di tengah perabotan bernilai ratusan juta rupiah. Yulita merasa frustrasi. Sesuatu yang ia anggap mudah, menemukan satu orang di Jakarta dengan segala kuasa dan uang yang ia miliki, ternyata menjadi sangat rumit. Dia bisa saja menyewa detektif swasta terbaik. Dia bisa saja mengerahkan seluruh timnya. Tapi sesuatu dalam hatinya menolak. Ini bukan urusan perusahaan. Ini urusan pribadi. Ada rasa penasaran yang aneh. Dia tidak hanya ingin mengembalikan jaket dan uang.
Dia ingin memastikan, apakah pria itu nyata? Apakah ketulusan seperti itu benar-benar ada? Cukup, Rina. Hentikan pencariannya, ucap Yulita tiba-tiba. Rina terkejut. Tapi, Ibu, saya akan mencarinya sendiri, potong Yulita. Tolong kosongkan jadwal saya sepulang makan siang untuk beberapa hari ke depan. Katakan saya ada survei lapangan. Rina semakin bingung, tapi dia hanya bisa mengangguk patuh. Sore itu, Yulita kembali berganti pakaian. Kaos sederhana, celana jeans, dan topi. Dia kembali ke halte bus di Jalan Sudirman, tempat pertemuan pertamanya dengan Fatur. Dia berdiri di sana, di jam yang sama saat hujan deras kemarin. Dia mengamati setiap kurir yang lewat, mencoba mencari wajah yang sama, motor tua yang sama. Selama 3 hari berturut-turut, Yulita melakukan hal itu. Dia bahkan memberanikan diri masuk ke warung-warung makan kecil di sekitar area itu, memesan es teh, dan duduk dia mengamati, berharap Fatur mampir untuk istirahat. Dia mulai putus asa, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Dia harus bertemu lagi dengan Fatur. Sementara Yulita menyempatkan diri, turun ke lapangan, untuk mencari Fatur di sela-sela waktu kerjanya, di dalam kantor, roda perusahaan harus tetap berputar. Pagi itu, Yulita telah kembali ke singgasananya. Ia duduk di ruang rapat utama yang dingin dan megah, kembali dalam perannya sebagai direktur utama yang tegas dan dihormati. Di hadapannya, berdiri seorang pria berpenampilan necis. Kemejanya licin tanpa celah, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan ia berbicara dengan penuh percaya diri. Namanya Dimas. Dia adalah manajer pemasaran senior di perusahaan itu. Dimas adalah sosok yang ambisius, pintar, dan tahu cara mengambil hati atasan. Namun, di balik senyum profesionalnya, Dimas adalah orang yang sangat memandang status. Baginya, kesuksesan diukur dari tebalnya dompet dan tingginya jabatan. Saat ini, Dimas sedang berapi-api mempresentasikan ide barunya. Sebuah ide yang ia yakini akan membuat Yulita terkesan. Jadi, Bu Yulita, kata Dimas sambil mengganti slide presentasinya, visi saya adalah meluncurkan aplikasi jodoh eksklusif. Kita akan memfilter penggunanya. Hanya mereka yang memiliki pendapatan di atas standar tertentu yang bisa bergabung. Ini akan jadi pasar premium. Kita tidak bisa mencampurkan pengguna kelas atas kita dengan pengguna biasa. Saat Dimas mengucapkan kata pengguna biasa, ada nada meremehkan yang sangat jelas terdengar. Dia adalah tipe orang yang akan menyuruh asistennya hanya untuk memesan kopi, atau membentak petugas valet jika dianggapnya terlalu lambat. Yulita mendengarkan presentasi itu dengan wajah datar. Pikirannya langsung terbang ke Fatur. Baru beberapa hari lalu, dia melihat ketulusan murni yang datang dari uang Rp20.000. Uang dari seseorang yang oleh Dimas mungkin akan disebut sebagai pengguna biasa. Dan kini, manajer kepercayaannya ini justru mengusulkan sebuah ide yang intinya adalah memisahkan manusia berdasarkan harta. Ide itu tiba-tiba terasa sangat menjijikkan bagi Yulita. Dimas, yang tidak menyadari perubahan di hati Yulita, justru melanjutkan. Dia melirik Yulita dengan tatapan yang sedikit berbeda, tatapan yang melampaui batas profesional. Bukan rahasia lagi di kantor kalau Dimas berusaha keras mendekati Yulita. Baginya, Yulita adalah paket lengkap, cantik, muda, dan penguasa perusahaan. Mendapatkan hati Yulita sama dengan memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Saya yakin, Bu Yulita, Anda akan setuju bahwa kualitas adalah segalanya. Tutup Dimas dengan senyum penuh harap. Yulita menatap Dimas dengan dingin. Saya tidak setuju, Dimas. Ide Anda ditolak. Rapat selesai. Yulita langsung berdiri dan meninggalkan ruangan, membuat Dimas mematung kebingungan. Dia tidak tahu bahwa Yulita kini sedang mencari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kualitas premium. Takdir, rupanya, memiliki selera humornya sendiri. Setelah rapat yang menegangkan dengan Dimas, Yulita merasa penat. Dia memutuskan untuk melanjutkan misi pribadinya, kembali mengenakan pakaian sederhananya dan turun ke jalan. Dia menolak usulan asistennya untuk makan siang di restoran Jepang yang sudah dipesan. Hatinya sedang tidak ingin kemewahan. Yulita berjalan tanpa arah di antara gedung-gedung perkantoran.
Perutnya mulai terasa lapar. Matanya kemudian tertuju pada sebuah warung Tegal, atau warteg yang ramai di seberang jalan. Warteg itu tampak penuh sesak oleh karyawan kantor berjas, petugas keamanan, dan para pengemudi ojek daring yang berbaur menjadi satu. Mungkin ini bagian dari riset, pikir Yulita. Dia memberanikan diri menyeberang dan masuk ke dalam warteg yang riuh itu. Di waktu yang nyaris bersamaan, Fatur baru saja menyelesaikan pengantaran paket di salah satu gedung tinggi di area tersebut. Motornya sudah ia perbaiki dengan sisa uang tabungan daruratnya. Siang itu, perutnya keroncongan. Warteg yang sama adalah langganannya. Selain murah, ibarat oase di tengah gempuran restoran mahal di kawasan itu. Fatur duduk di bangku pojok, sedang lahap menikmati nasi rames dengan lauk tempe orek dan sayur nangka. Dia makan dengan cepat, mengejar waktu. Sementara itu, Yulita merasa sedikit canggung, selesai mengambil nasi dan lauknya. Dia membayar di kasir, lalu matanya berkeliling mencari bangku kosong. Warteg itu penuh. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah bangku panjang di seberang pria berjaket kurir yang sedang menunduk makan. Yulita berjalan perlahan ke arah itu. "Permisi, Mas, boleh duduk di sini?" Pria itu mendongak, mulutnya masih sedikit penuh. "Oh, iya, Mbak. Silakan." Kalimat Fatur terhenti. Matanya membelalak sepersekian detik. Dia mengenali wajah itu. Wajah yang sama pucatnya di halte bus tempo hari. Bedanya, kini gadis itu terlihat lebih segar dan tidak panik. Yulita, yang belum begitu memperhatikan wajah Fatur, duduk dengan hati-hati. Fatur menelan makanannya dengan cepat. Dia ragu-ragu sejenak, antara ingin menyapa atau takut salah orang. Tapi rasa penasarannya menang. "Maaf, Mbak," Fatur memulai. "Kita pernah ketemu, kan? Mbak yang waktu itu di halte bus Sudirman? Yang kehujanan itu?" Yulita, yang baru saja akan menyuap makanannya, langsung membeku. Dia mengangkat wajahnya dan menatap pria di depannya lekat-lekat. Jaket kurir itu, suara yang tenang itu, dan mata yang meneduhkan itu. "Mas Fatur?" tanya Yulita nyaris berbisik, seolah tidak percaya. Fatur tersenyum lega. "Alhamdulillah, iya, saya Fatur. Syukurlah Mbak baik-baik saja. Saya kepikiran, Mbak waktu itu." Yulita meletakkan sendoknya. Seluruh rasa lapar dan penatnya hilang seketika. Dia tersenyum lebar, senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Setelah berhari-hari mencari di tempat yang salah, takdir justru mempertemukan mereka di warung Tegal sederhana, di atas meja kayu yang sama. Suasana riuh warteg seolah menjadi latar belakang yang pudar bagi Fatur dan Yulita. Mereka berdua terdiam sejenak, di tengah takdir yang baru saja menyatukan mereka kembali. Yulitalah yang pertama kali memecah keheningan, senyumnya masih belum hilang dari wajahnya. Saya benar-benar berterima kasih, Mas Fatur. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau Mas tidak menolong saya waktu itu," ucap Yulita tulus. Fatur hanya tersenyum malu. "Ah, tidak apa-apa, Mbak. Sudah sewajarnya saling menolong. Yang penting Mbak sudah aman." "Oh iya, jaket saya." Fatur baru teringat jaketnya. "Ah, iya, jaketnya." Yulita menepuk dahi pelan. "Jaketnya ada sama saya, aman. Saya cuci bersih. Saya berniat mengembalikannya." Yulita merogoh tas selempang sederhananya. Ini adalah momen yang ia tunggu. Dia sudah bersiap. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih tipis yang sedari tadi ia bawa. Dia juga mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. Dia sengaja tidak membawa banyak uang agar tidak terlihat mencolok, tapi jumlah yang ia keluarkan tetaplah besar untuk ukuran makan di warteg. "Mas Fatur, ini," Yulita menyodorkan uang di tangannya. "Ini untuk mengganti uang Mas yang 20.000 itu. Dan ini sedikit uang terima kasih dari saya. Saya tahu ini tidak seberapa dibanding pertolongan Mas, tapi tolong diterima." Fatur terke 20.000. Uang itu. Fatur memandangi lembaran-lembaran uang di tangan Yulita, lalu beralih menatap wajah gadis di depannya. Seketika, senyum ramahnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan. Dia menggeleng pelan. "Maaf, Mbak." Yulita bingung.
Maaf, kenapa? Maaf, saya tidak bisa menerimanya, kata Fatur dengan suara yang tenang namun tegas. Dia sama sekali tidak menyentuh uang yang disodorkan Yulita. Tapi, Mas, ini kan hanya... Mbak, Fatur memotong dengan sopan. Waktu itu, saya ikhlas. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Tapi saya tahu, desak Yulita pelan. Saya tahu uang 20.000 itu adalah uang terakhir Mas. Kan? Saya tidak sengaja melihat isi dompet Mas waktu Mas membukanya di halte. Mas menolong saya padahal Mas sendiri sedang susah. Tolong biarkan saya membalasnya. Fatur terdiam sesaat, sedikit terkejut karena gadis itu tahu. Dia lalu tersenyum lagi, senyum yang berbeda. Senyum penuh harga diri. Justru karena Mbak tahu, kata Fatur. Justru karena itu uang terakhir saya, dan saya ikhlas memberikannya. Nilainya jadi tidak bisa diganti dengan uang sebanyak apapun. Melihat Mbak selamat dan baik-baik saja seperti sekarang, itu sudah lebih dari cukup bayarannya buat saya. Yulita tertegun. Kalimat itu menamparnya. Dia, yang terbiasa mengukur segalanya dengan nilai uang, kini berhadapan dengan seorang pria sederhana yang menolak mentah-mentah uangnya. Bukan karena sombong, tapi karena prinsip. Harga diri Fatur jauh lebih tinggi daripada tumpukan uang yang Yulita tawarkan. Dia menarik kembali tangannya dengan perlahan, merasa sedikit malu. Lalu, bagaimana saya harus berterima kasih? Dengan Mbak makan di sini, kita ketemu lagi, itu sudah terima kasih. Canda Fatur ringan. Oh iya, nama Mbak siapa? Waktu itu kita tidak sempat kenalan. Yulita tersadar. Oh, panggil saya Anya. Saya Anya. Baik, Mbak Anya. Kalau Mbak benar-benar mau berterima kasih, simpan saja uangnya. Mungkin Mbak bisa pakai untuk mentraktir saya kopi kapan-kapan, tapi sebagai teman. Bukan sebagai balasan, tawar Fatur. Yulita menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia tertawa lepas. Ide bagus, Mas Fatur. Boleh saya minta nomor telepon Mas? Pertemuan di warteg itu ternyata menjadi awal dari sebuah hubungan yang tidak terduga. Benar saja, beberapa hari kemudian, Fatur menerima sebuah pesan singkat di ponsel tuanya yang layarnya sudah sedikit retak. Pesan itu dari Anya. Mas Fatur, ini Anya. Masih ingat? Kapan saya boleh traktir kopi untuk bayar hutang? Fatur tersenyum membaca pesan itu. Sejak pertemuan di warteg, Fatur memang jadi sering memikirkan gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda dari Anya. Meskipun Fatur mengira Anya juga seorang perantau yang sedang berjuang. Sama sepertinya, Fatur merasa Anya punya wawasan yang luas. Mereka akhirnya bertemu. Bukan di kafe mahal seperti yang Yulita bayangkan. Fatur menolak halus ajakan ke kedai kopi modern, dengan alasan harganya terlalu mahal untuk sekadar mengobrol. Fatur akhirnya membawa Anya ke sebuah taman kota di kawasan Menteng. Mereka duduk di bangku taman di bawah pohon rindang, hanya bermodalkan 2 gelas es teh manis yang dibeli dari pedagang keliling. Bagi Yulita, ini adalah pengalaman pertamanya. Duduk di taman umum, minum es teh seharga Rp5.000, sambil berbincang dengan seorang kurir. Anehnya, dia merasa jauh lebih nyaman dan hidup, daripada saat ia duduk di ruang rapat berpendingin udara. Jadi, Mbak Anya aslinya dari mana? Tanya Fatur memulai obrolan. Yulita sedikit gelagapan, tapi dia sudah menyiapkan ceritanya. Saya dari luar kota juga, Mas. Di Jakarta ini, saya sedang mencoba cari-cari peluang kerja, sambil bantu-bantu saudara, jawab Yulita, berbohong semeyakinkan mungkin. Fatur mengangguk-angguk paham. Wah, sama kalau begitu. Kita sama-sama pejuang ibu kota, katanya sambil tertawa kecil. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Fatur menceritakan tentang ibunya di kampung, tentang cita-citanya ingin membuka usaha kecil agar bisa membawa ibunya ke Jakarta. Dia bercerita tentang suka dukanya menjadi kurir, bertemu berbagai macam orang. Yulita, sebagai Anya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di mata Fatur, Anya adalah pendengar yang baik. Dia tidak pernah memotong pembicaraan, tidak pernah terlihat meremehkan pekerjaannya. Dia tertawa saat Fatur menceritakan hal lucu, dan terlihat ikut prihatin saat Fatur menceritakan kesulitannya. Fatur merasa menemukan teman,
seseorang yang sederajat, yang memahami kerasnya hidup. Sementara bagi Yulita, setiap cerita Fatur adalah sebuah tamparan sekaligus pencerahan. Dia mendengar tentang kejujuran, tentang harga diri, dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah ia dengar dari pria-pria ambisius seperti Dimas di lingkarannya. Pertemuan itu tidak berhenti di sana. Mereka jadi sering berkirim pesan. Kadang, Yulita, sebagai Anya, sengaja mampir ke warteg langganan Fatur hanya untuk makan siang bersama. Benih-benih perasaan halus mulai tumbuh di hati keduanya, tanpa mereka sadari. Fatur merasa menemukan kenyamanan, dan Yulita merasa menemukan ketulusan yang selama ini ia cari. Takdir sepertinya senang mempermainkan mereka. Suatu sore, Fatur mendapat tugas khusus dari kantornya, mengantar sebuah paket penting dan berukuran cukup besar. Alamat tujuannya adalah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD. Nama penerimanya, Ibu Yulita, Direktur Utama. Fatur tidak pernah mengira nama itu ada hubungannya dengan Anya, gadis sederhana yang ia kenal di warteg. Baginya, ini hanyalah tugas pengiriman VIP yang harus ia selesaikan dengan baik. Sesampainya di lobi gedung yang megah itu, Fatur melapor ke resepsionis. Resepsionis itu kemudian menelepon ke lantai atas, mengabarkan bahwa paket untuk Ibu Yulita sudah tiba. Di lantai atas, Yulita yang menerima kabar itu, entah kenapa, memutuskan untuk turun mengambilnya sendiri. Dia beralasan ingin sekaligus mengecek kondisi lobi. Sementara itu di lobi, Dimas baru saja selesai rapat dengan klien. Dia berjalan gagah melintasi lobi, merasa bangga dengan posisinya. Saat itulah matanya menangkap sosok seorang kurir berjaket kusam, berdiri di dekat meja resepsionis, sedang memegang paket besar. Dimas memandangnya sekilas dengan tatapan meremehkan, seperti biasa. Tepat saat itu, lift berdenting. Pintu lift terbuka, dan Yulita melangkah keluar dalam balutan busana kerja yang elegan dan mahal. Dia berjalan ke arah resepsionis. Fatur, yang berdiri membelakangi lift, menoleh saat mendengar resepsionis menyapa. "Selamat sore, Ibu Yulita." Mata Fatur membelalak kaget. Dia tidak salah lihat. Itu, Anya. Tapi, kenapa penampilannya begitu berbeda? Kenapa semua orang memanggilnya Ibu? Fatur membeku di tempatnya, bingung. "Mbak, Anya?" panggil Fatur ragu, suaranya pelan. Yulita terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka akan bertemu Fatur dalam situasi ini. Dia adalah Fatur, kurirnya, sekaligus temannya. Dia menatap Fatur, lupa sejenak pada perannya sebagai direktur utama. Namun, ada orang lain yang lebih terkejut. Dimas. Mata Dimas membelalak. Dia melihat kurir dekil yang tadi ia pandang sebelah mata, kini menyapa direktur utamanya dengan nama panggilan yang begitu akrab. Anya? Dan Yulita tidak terlihat marah, malah tampak panik dan bingung. Kecemburuan langsung membakar hati Dimas. Pria ini, yang levelnya jauh di bawah tanah baginya, berani-beraninya punya hubungan akrab dengan wanita yang ia puja. Ditambah lagi, Dimas masih sakit hati karena idenya tempo hari ditolak mentah-mentah oleh Yulita. Semua emosi negatif itu berkumpul. Dengan niat jahat yang terselubung, Dimas berjalan ke arah mereka. Saat dia melewati Fatur, Dimas sengaja menyenggol troli kecil yang membawa paket besar itu dengan keras. Paket itu oleng, dan Fatur yang kaget, tidak sempat menahannya. Paket itu jatuh terbanting ke lantai marmer yang keras, menimbulkan suara dentuman yang memecah keheningan lobi. Isinya terdengar pecah berantakan di dalam kotak. Semua mata di lobi langsung tertuju pada Fatur. Dimas tersenyum sinis. Ini adalah kesempatan sempurnanya. Keheningan sesaat setelah paket itu jatuh pecah, langsung digantikan oleh suara yang keras dan penuh amarah. Bukan Fatur, bukan pula Yulita, tapi Dimas. "Hei, apa yang kamu lakukan?" teriak Dimas, langsung menunjuk wajah Fatur. Fatur, yang masih syok melihat paketnya hancur dan melihat Anya dalam pakaian mahal, tersentak kaget. Dia menatap Dimas dengan bingung. "Saya tapi, Pak tadi Bapak." "Bapak apa?" potong Dimas dengan kasar, tidak memberinya kesempatan. "Kamu jangan cari-cari alasan. Kamu jelas-jelas ceroboh. Kamu lihat apa yang kamu perbuat?"
Kamu merusak aset perusahaan. Dimas sengaja mengeraskan suaranya. Petugas keamanan, resepsionis, dan beberapa karyawan yang berlalu lalang di lobi kini, semua matanya tertuju pada Fatur. Fatur berdiri di tengah-tengah, merasa kecil dan terpojok. Kamu itu kerja bagaimana? Lanjut Dimas, kini merasa di atas angin. Dia berjalan mendekati Fatur, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. Kamu tahu tidak barang di dalam paket itu harganya berapa? Itu barang penting untuk Ibu Direktur. Gaji kamu setahun bekerja jadi kurir tidak akan cukup untuk menggantinya. Hati Fatur mencelos. Dituduh di depan umum, di depan Anya pula. Dia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa dia baru saja disenggol oleh pria sombong di depannya ini. Tapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa berkata lirih. Bukan saya, Pak, saya tidak sengaja. Tidak sengaja kamu bilang? Semua orang ceroboh juga bilang begitu. Hardik Dimas. Dia lalu menoleh ke petugas keamanan. Keamanan? Cepat tahan dia. Jangan biarkan dia kabur. Saya akan tuntut dia dan perusahaannya. Dimas lalu berbalik ke arah Yulita, memasang wajah yang seolah-olah paling peduli. Ibu Yulita, tenang saja. Saya akan urus berandal ini. Akan saya pastikan dia dipecat dan mendapat ganti rugi penuh. Fatur menundukkan kepalanya. Rasa panik, malu, dan sedih bercampur aduk. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia bisa menerima hidup miskin, tapi dia tidak bisa menerima dituduh sebagai perusak dan pembohong. Dia melirik sekilas ke arah Yulita, matanya memancarkan kekecewaan. Dia tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Sosok Anya, yang sederhana dan baik hati kini berdiri di sana sebagai Ibu Yulita. Seorang direktur yang tampak begitu jauh dan asing. Yulita sendiri mematung. Dia melihat Fatur yang tertunduk lesu, lalu menatap Dimas yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Dia menyaksikan seluruh kejadian itu dengan matanya sendiri. Dia tahu persis siapa yang bersalah. Dan kini, dia harus membuat pilihan. Dimas masih berdiri dengan angkuh, menunggu Yulita memberinya pujian karena telah mengamankan situasi. Petugas keamanan sudah mulai melangkah mendekati Fatur. Fatur sendiri hanya bisa pasrah, menunduk dalam, menahan malu dan amarah yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di lobi itu. Cukup. Satu kata itu keluar dari mulut Yulita. Suaranya tidak keras, namun begitu tajam dan penuh otoritas, seolah memiliki daya untuk menghentikan waktu. Petugas keamanan langsung membeku. Dimas, yang sedang tersenyum sinis, senyumnya langsung kaku. Ibu Yulita? Tanya Dimas, bingung. Yulita melangkah maju perlahan. Dia tidak lagi menatap Fatur. Matanya terkunci lurus pada Dimas, tatapannya sedingin es. Saya melihat semuanya, Dimas, kata Yulita, suaranya kini terdengar jelas di seluruh lobi yang mendadak hening. Saya berdiri tepat di sana. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anda yang menyenggol troli itu. Dengan sengaja. Pernyataan itu bagaikan petir di siang bolong. Wajah Dimas langsung berubah pucat pasi. Karyawan yang menonton mulai berbisik-bisik hebat. Ibu tidak, Ibu. Saya hanya. Dimas berusaha menyangkal, suaranya tergagap. Dia tidak menyangka Yulita akan membelanya. Anda hanya apa? Potong Yulita, suaranya mulai meninggi, amarahnya kini terlihat jelas. Anda hanya ingin menjatuhkan orang lain? Anda ingin terlihat hebat dengan menginjak-injak harga diri kurir ini. Fatur mengangkat wajahnya, menatap Yulita dengan pandangan tak percaya. Yulita kini berbalik menghadap semua orang yang ada di lobi. Resepsionis, petugas keamanan, dan para karyawan yang terdiam. Kalian semua dengar? Yulita berbicara dengan lantang. Kalian semua baru saja menyaksikan bagaimana seorang manajer senior di perusahaan ini memperlakukan orang lain. Dan sekarang, saya akan beritahu kalian siapa pria yang baru saja dia hina ini. Yulita berbalik dan menatap Fatur. Kali ini, tatapannya melembut. Dia melihat Fatur, pria yang ia kenal sebagai Anya. Pria ini, Yulita menunjuk Fatur. Pria yang kalian lihat berjaket kusam ini,
Jauh lebih terhormat daripada yang kalian kira. Yulita mengambil napas panjang, siap membongkar semuanya. Beberapa minggu yang lalu, saya terjebak hujan badai. Saya kehilangan dompet, ponsel, dan tidak bisa pulang. Saya panik dan kedinginan. Dan pria ini, Mas Fatur, yang kebetulan ada di halte yang sama menolong saya. Dia memberikan saya uang Rp20.000. Uang yang saya tahu persis adalah uang terakhir di dompetnya hari itu. Dia bahkan memberikan jaket kurir ini. Yulita menunjuk jaket yang dipakai Fatur. Sebenarnya jaket baru, tapi Yulita mengingat jaket lamanya, agar saya tidak kedinginan, sementara dia sendiri pulang mendorong motornya yang mogok, tanpa uang, dan tanpa jaket. Seluruh lobi ternganga. Cerita itu begitu kontras dengan pemandangan di depan mereka. Yulita kembali menatap Dimas, yang kini gemetar ketakutan. Pria yang Anda sebut berandal ini punya harga diri dan ketulusan yang tidak bisa Anda beli. Dimas. Dia adalah penolong saya. Pengakuan Yulita menggema di seluruh lobi. Fatur berdiri mematung, seolah jiwanya terlepas dari raga. Jadi, Anya? Gadis sederhana yang ia traktir es teh di taman, yang makan bersamanya di warteg, adalah direktur utama Yulita? Wanita di hadapannya ini? Semuanya tiba-tiba terasa masuk akal, sekaligus terasa seperti mimpi. Dimas, di sisi lain, sudah tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia telah salah besar. Dia tidak hanya gagal menjatuhkan seorang kurir, tapi dia telah menghina penolong pribadi sang direktur utama di depan umum. Yulita menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Tindakan Anda hari ini, yang didasari kesombongan dan fitnah, tidak bisa ditoleransi di perusahaan ini. Keamanan, tolong antar Pak Dimas ke ruangannya untuk mengambil barang-barangnya. Dia tidak lagi bekerja di sini, mulai detik ini. Dimas ambruk. Karirnya yang ia bangun dengan penuh ambisi, hancur dalam sekejap karena ulahnya sendiri. Tanpa perlawanan, dia digiring oleh petugas keamanan, meninggalkan lobi dengan tatapan kosong, disaksikan puluhan pasang mata. Setelah Dimas pergi, suasana hening itu pecah oleh Yulita. Dia berjalan mendekati Fatur, yang masih terlihat syok dan bingung. Yulita kini tersenyum lembut. Senyum yang sama seperti Anya di warteg. Maafkan saya, Mas Fatur, ucapnya pelan, suaranya kini kembali lembut. Maaf saya sudah berbohong tentang identitas saya. Saya hanya ingin menemukan ketulusan. Fatur menatap mata Yulita lekat-lekat. Dia melihat Anya di dalam diri wanita sukses itu. Dia melihat ketulusan yang sama, yang kini sedang menatapnya dengan rasa bersalah sekaligus harapan. Yulita lalu membungkuk dan mengambil sebuah kotak kecil dari dalam paket yang rusak itu. Isinya ternyata hanya prototipe pegawai yang memang sudah rusak. Lalu dia berkata kepada resepsionis, "Tolong urus sisa paket ini. Kerugiannya ditanggung penuh oleh perusahaan." Dia lalu kembali menatap Fatur. "Mas Fatur, kamu masih bekerja?" Fatur, masih sedikit kikuk, menggeleng pelan. Ini pengantaran terakhir saya, Bu, Mbak, Anya." Yulita tertawa kecil. "Panggil saya Yulita." Dia lalu melanjutkan, "Baik, kalau begitu, kamu saya undang. Malam ini, sebagai permintaan maaf saya. Kamu mau, kan?" Malam itu, Fatur tidak kembali ke kosnya. Setelah Yulita memberinya waktu untuk pulang dan berganti pakaian dengan kemeja terbaik yang ia miliki, sebuah mobil mewah menjemputnya. Mobil itu membawanya ke sebuah restoran di puncak gedung, dengan pemandangan gemerlap Jakarta yang sama, yang dulu ia pandangi dari bawah. Mereka duduk berhadapan. Bukan lagi sebagai kurir dan direktur. Bukan pula sebagai Fatur dan Anya. Tapi sebagai Fatur dan Yulita. Di atas meja, Yulita meletakkan satu lembar uang Rp20.000 yang sudah ia simpan baik-baik. "Saya masih berhutang ini," kata Yulita. Fatur tersenyum. "Sudah saya bilang, simpan saja." "Saya akan menyimpannya," jawab Yulita. "Sebagai pengingat, bahwa ketulusan paling mahal yang pernah saya temui, harganya justru hanya Rp20.000. Terima kasih, Mas Fatur. Untuk kebaikanmu, yang nilainya lebih mahal dari semua harta yang saya punya." Fatur menatap wanita di depannya. Di kota yang kejam ini,
Kebaikannya yang sederhana ternyata telah menuntunnya pada takdir terindahnya. Cinta mereka, yang lahir dari ketulusan di sebuah halte bus, kini resmi bersemi di puncak ibu kota. Kisah mereka tidak berhenti di restoran mewah itu. Cinta yang lahir dari ketulusan, terus bertumbuh di atas pondasi kejujuran yang kokoh. Fatur, dengan harga dirinya yang tinggi, menolak untuk menerima kemewahan dan jabatan yang ditawarkan Yulita begitu saja. Dia tidak ingin diistimewakan hanya karena dia adalah kekasih sang direktur utama. Dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Yulita, yang semakin mencintai Fatur justru karena prinsip dan kejujurannya itu, sangat mengerti. Dia tidak memberikan Fatur ikan, tapi dia memberikan kail yang terbaik. Beberapa bulan kemudian, Fatur tidak lagi terlihat mendorong motor tuanya di jalanan. Fatur kini memimpin sebuah program sosial baru di bawah yayasan perusahaan Yulita. Sebuah program yang didedikasikan khusus untuk membantu para pekerja informal dan para perantau lain yang berjuang keras di ibu kota, memberikan mereka pelatihan dan akses modal usaha. Fatur kini berjuang bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk ribuan orang lain yang nasibnya sama seperti dirinya dulu. Dan uang Rp20.000 itu, lembaran lecek bersejarah itu, kini terbingkai rapi dalam kaca. Bukan dipajang di dinding kantor yang megah, tapi diletakkan di atas meja kerja pribadi Yulita. Menjadi pengingat abadi baginya setiap hari, bahwa cinta sejati, ketulusan, dan nilai seorang manusia seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana. Benarlah kata pepatah, bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan dengan tulus, seperti yang dilakukan Fatur dengan 20.000 terakhirnya, takdir akan selalu menemukan cara untuk membalasnya. Kadang dibalas dengan harta, kadang dibalas dengan keselamatan, dan kadang dibalas dengan cinta sejati yang tak ternilai harganya. Selesai sudah kisah Fatur dan Yulita. Terima kasih telah setia mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir, hanya di channel Ken Arok Productions. Dukung kami terus dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Tuliskan pelajaran apa yang bisa kalian petik dari cerita ini. Saya, narator Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh drama dan hikmah selanjutnya.